Leci yang hilang kemarin ya? Kamu kenapa sih? Cia kan cuma nanya. Ais, Cia boleh lihat bentar gak? Cia ada tulisan nama Cia di bagian bawah kopernya kok. Tapi aku enggak. Udah Cia, jangan dilawan lagi. Tapi Cia sedih Celo. Maaf ya, padahal itu hadiah dari kamu. Gak apa-apa Cia, Celo ikhlas kok. Nih. Hah? Itu apa Celo? Tadinya Celo mau pakai, tapi nggak jadi deh. Buat kamu aja, kayaknya kamu lebih butuh. Nih. Gak usah Celo, tapi Cia boleh pinjam kan? Ayo buka, Cia penasaran dalamnya gimana. Tim Celo. Hai. Bagus koper aku lah. Oke, aku mau kasih lihat ke kalian koper aku. Gak maksud pamer sih, tapi emang semewah itu. Ada 2 tingkat di sisi kiri dan kanan, jadinya ada 4 baris. Dan ini dia tidak penampakan koper saat mewarnai aku. Isinya sampai 145 piece loh, jangan nilai ya. Oke, sekarang gantian giliran Celo buka koper Baby Shark. Celo mau lepasin plastik segel pembungkusnya dulu. Tarik kertas di bawahnya dan tada! Bagian belakangnya kayak gini guys. Ayo kita buka. Jadi ini tuh koper saat mewarnai dari Crayola yang lagi collab sama Nickelodeon. Ada suratnya segala nih guys. Ternyata buku gambar dong. Dan ini dia guys, isi koper saat mewarnai Celo. Kita dapat krayon, pensil warna dan spidol yang totalnya sampai 140 piece. Terus lihat ya guys, gambarnya lucu-lucu banget gak sih? Lihat tuh. Yang mana? Komen. Kamu tuh bener-bener ya, pose-pose gitu bisa bikin aku emosi aja. Celo, itu papa sama mama lagi berantem loh. Kita bantuin mereka biar damai yuk. Gak usah. Hah? Abang makin parah nanti. Lihat aja. Kenapa cuma diam? Kamu masih gak minta maaf sama aku? Fine, Kencana. Kalau kamu masih diminta aku terus kayak gini, kita bisa aja, kita cerai. Hah, kamu tuh jangan belaga. Kamu tuh pasti nanti nyesel tau kalau gak ada aku. Gak ada yang nyariin kamu, gak ada yang ngatur-ngatur kamu. Kamu jadi bebas lagi. Mau pergi kemana silahkan. Mau mabar ngumpul-ngumpul sama teman sampai subuh juga monggo. Pergi main golf kek, mancing kek, berkuda kek. Gak ada yang larang. Mungkin kedengerannya enak ya, Stok, tapi sebenarnya kamu pasti kesepian. Siapa coba yang bakal pijitin kamu kalau kamu capek pulang kerja? Kan kamu bisa pergi ke spa, di sana kamu bisa me time, relax, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang cerewet. Oh, terus kalau misalnya kamu lapar gimana? Siapa yang bakal siapin makanan kamu? Emang kamu bisa apa tiap hari pergi ke restoran enak buat makan dengan tenang? Tapi kan itu mahal, kamu harus bayar. Emang kamu mampu? Kamu siapa? Kamu kan pengusaha tambang terbesar se-Asia Tenggara ya? Sebenarnya tadi bukan masalah yang besar kan ya Snow. Jangan dimasukin ke hati kamu ya sayang. Kamu gak perlu minta maaf juga, aku udah gak marah lagi kok. Tadi aku cuma bercanda. Udah aku transfer tuh sekarang THR kamu. 7M, makasih sayang, I love you. Loh, Kan, kalau bilang juga apa? Oh ya Tifa, kamu udah kerjaan permat belum? Hah, suara lu kenapa ya Juliet? Harusnya aku yang nanya Tifa, suara kamu yang menggelegar kayak geledek itu kemana? Tadi gue habis dari dokter sih, terus kata dokternya gue disuruh vokal rest, jadi gak boleh teriak-teriak. Alah, bohong kamu Tifa. Bilang aja kamu campur ke cowok-cowok kan? Ya suratnya lihat sendiri, jangan cari perkara deh, gue sakit juga tuh bibir. Udah Tifa, habis harus sampai suara lo kalau dipaksa. Loh, Snow, suara kamu? Astaga, kamu sakit juga ya Snow? Tifa, Snow, mendingan kalian berdua istirahat, jangan terlalu banyak ngomong dulu. Iya, pasti kalian lebay tau nggak? Cuma sakit tenggorokan doang aja kok. Justru bagus dong, suara jadi serak-serak becek kayak Mimi gini. Bisa saingan sama mahal ini. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok jadi penyanyi? Aduh, patah lagi depan gua. Sabar Tifa, sabar. Hai Mimi, lo tuh lebih cocok tidak mengisi suara donat cemong. Ih, Mimi siapa? So, buat kalian yang nanya kenapa suaraku jadi gini, tadi aku habis dari dokter dan aku didiagnosa kalau pita suaraku tuh lagi mengalami inflamasi, pembengkakan gitu. Dan cukup serius karena kalau memang masih mau dipaksa, pita suaraku bisa rusak. Dan konsekuensi paling buruknya itu adalah aku bisa kehilangan suaraku selamanya secara permanen. Ini aku ada catatannya kalau kalian gak percaya ya. Waktu itu bilang kalau aku harus vokal rest, terus dilarang teriak-teriak dan berbicara keras, sama terakhir dilarang banyak ngomong. Jadi, ya, maafin kalau misalnya ntar durasi dramanya bakal jadi pendek-pendek dan maafin juga kalau suara aku berubah gitu untuk sementara waktu karena kayaknya aku bakal istirahatin vokal aku dulu. Ya doain aku cepet sembuh ya guys. Thank you. Duh, ngantuk banget. Mana di luar mendung lagi, tidur aja apa? Ada yang bisa dikunyah. Mau nggak? Ih, itu kan katanya pakai ghost paper itu kan? Ghostpaper bukan termasuk salah satu sampai terpedas di dunia ya? Yap, benar banget. Guys, kalian bisa makan pedas gak? Bagit dong. Wah, makasih Axel. Thank you Axel. Thanks bro. Kalau dapat yang warna merah guys, ini rasa original. Ayo kita buka. Susah banget guys kelas.
kayak gini, guys. Makanya, mari kita manyam. Gurih, enak banget. Dia dapat yang warna kuning. Kuning apa oranye nih? Pokoknya ini rasa cheese alias keju. Guys, kalian suka keju nggak? Dia suka banget sama keju. Ternyata warnanya hitam juga, guys. Markinya. Crispy dan yummy, guys. Tapi pedes sih. Aku dikasih yang warna hijau nih guys. Kayaknya ini rasa rumput laut deh. Tim yang doyan rumput laut jangan lupa absen ya. Kayaknya untuk edisi Ghost Pepper semuanya warnanya hitam deh guys. Markinyam. Sumpah guys ini enak banget. Mantap. Aku pilih warna biru dan ini rasa barbecue alias sapi panggang guys. Kayaknya yang Elliot bilang tadi bener deh. Semua keripik kentangnya warna hitam nih guys. Markinya, mari kita manyam. Chipsnya tipis, jadi teksturnya crunchy guys dan bumbunya enak banget. Kalian? Suka. Yang mana? Komen. Boleh kotak pensil canggihnya silahkan. Hai, Elliot. Cia, mau lihat kotak pensil canggih gak? Kalau kalian pikir ini dino biasa, kalian salah kawan. Nih, kalau mulutnya dibuka, bagian bawahnya ada serutan. Dan di bagian atasnya, ada penggaris. Terus kalau perutnya dibuka, ada staples dan menghapus. Tuh, staples ya. Kalau ekornya dicabut, ada pensilnya. Keren kan? Kalau nggak suka dino, ada yang bentuknya helikopter juga loh. Keren sih kok, tapi modelnya cowok banget. Kita kan cewek, nggak ada yang kiowa apa? Itu namanya Melody ya? Boleh lihat gak? Apa sih yang nggak buat kamu, Cia? Ya udah salah kucing. Jadi kotak pensil itu kekunci gitu guys. Kalau mau buka passwordnya di sebelah sini, tinggal putar 2 bulutan ini aja sesuai dengan angkanya. Nanti tombol ini digeser. Tuh, baru bisa kebuka ya guys, dalamnya kayak begini. Nah, ini di bagian belakangnya ada tabel perkalian sama papan tulis mini. Kotak pensil ini juga banyak tombolnya nih guys. Yang paling atas buat serutan. Yang kedua, ada buat taruh penghapus atau apalah yang kalian suka. Tombol ketiga harus dibuka dulu guys. Nah, ini tuh biar kalian gampang ambil pensil. Terus tombol keempat, tuh. Bagus banget. Berapaan harganya, Elliot? Dua aku berdatang Ci, aku nggak hafal harga. Asal mana ya? Woi bro, ini berapaan? Yang di sana 90 ribuan semua. Oke, 50.000 Cia. Kan banyak, woi. Siapa satu main Melody ini, Elliot? Cewek juga mau bilang Kulami, Dino, Ciramolo, Lotso, sama semuanya jangan bolong deh. Siap. Dah ya kok. Sip, makasih ya. Apa gue bilang, sukses kan? Laris manis, mantap bro. Woi, ngamun mulu. Ntar lagi maghrib, tak kesambet loh. Enggak, ini gue kaget aja. Ternyata ada pocong cewek yang bisa meludah. Dan kalau kena, katanya kulitnya bakal langsung melepuh dan gak akan bisa sembuh. Namanya pocong wedon. Tapi sebenarnya ada cerita sedih di balik teror yang dia lakukan. Masa sih? Jadi dulu di sebuah kampung, lahirlah seorang anak perempuan cacat bernama Winda. Naas, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami pendarahan hebat. Kasian. Tak lama, Mbah Trejo, dukun yang terkenal sakti di kampung itu, mengatakan bahwa Winda akan mendatangkan kutukan bagi kampung tersebut. Kok gitu? Winda pun tumbuh dewasa, namun para penduduk membencinya. Ia selalu dihina karena tinggi dan cara berjalannya yang tak wajar. Ia juga sering ditimpuk batu, sebab sejak ia lahir, kampung tersebut dilanda kemarau panjang yang mengakibatkan petani gagal panen. Parah, masih percaya begituan? Sampai suatu hari, Mbak Trejo menghasut warga untuk menumbangkan Winda ke Dewa Gunung. Karena kalau tidak, seluruh kampung akan celaka. Winda pun dibawa secara paksa, kedua kakinya dipatahkan. Lalu ia menjemput ajalnya setelah Mbak Trejo menancapkan keris tepat di jantungnya. Tapi sebenarnya itu cuma akal-akalan Mbah Trejo aja yang ingin menguasai ilmu tengkorak geni. Di mana syarat terakhirnya adalah mempersembahkan gadis yang berusia di bawah 17 tahun. Jangan bilang. Semenjak lahir, Mbah Trejo sengaja menyebarkan rumor miring tentang Winda. Belum lagi, kemarau panjang di kampung tersebut adalah ulah jin jahat Mbah Trejo sendiri. Ngawur. Arwah Winda yang tak terima itu pun menuntut balas. Ia berubah menjadi sosok pocong wedon setinggi lebih dari 2 meter. Yang bisa terbang melayang dan mulai meludahi sisi kampung termasuk Mbah Trejo. Hingga tidak ada satupun orang yang tersisa. Dan kini, kampung tersebut menjadi kampung mati.